Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam bagi para mahasiswa dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa program studi Teknik Informatika UIN Suskaryau. Di video ini kita akan membahas kalkulus untuk pertemuan pertama. Nah, sebagai introduction atau pengantar, kita akan bahas apa itu kalkulus, apa pengertian kalkulus, dan kenapa dipelajari pada program studi Teknik Informatika. Nah, kalkulus ini merupakan cabang dari ilmu matematika yang merupakan hulu dari semua ilmu computer science ya. Jadi erat kaitannya computer science ini dengan matematika. Kalkulus merupakan bagian dari matematika ini. Nah, seperti kita ketahui, computer science itu ada dua aliran, ada aliran software engineering dan ada aliran electronical dan computer engineering. Dan kita berada di aliran yang sebelah kanan, electrical engineering, computer engineering yang bermuara ke information system. Nah, kalkulus ini berasal dari bahasa Latin calculus atau batu kecil, yaitu sebuah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak berhingga. Kalau batu-batu yang digunakan seperti pada perhitungan di sempoa ya, tapi yang ini batu kecil, betul-betul yang kecil-kecil yang dihitung. Oke. Kemudian kenapa kita belajar kalkulus, apa hubungannya dengan teknik informatika dan sistem informasi? Di sini teknik informatika dan sistem informasi membutuhkan perhitungan dan logika untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, kita akan berkaitan dengan software untuk menyelesaikan permasalahan, dan di sini pemecahan masalahnya berhubungan dengan logika dan perhitungan. Maka fungsinya kalkulus adalah untuk melatih logika dalam berpikir. Nah, kalau dalam teknik informatika, kalkulus diaplikasikan pada kecerdasan buatan, sistem pakar, logika fazi, jaringan saraf tiruan, robotika, dan sebagainya. Ya, jadi mempelajari kalkulus ini erat kaitannya dengan pemrograman komputer. Nah, pembahasan yang pertama pada kalkulus ini adalah sistem bilangan real. Kita akan mengenal terlebih dahulu jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan itu ada dua ya. Dalam bilangan kompleks ada dua jenis bilangan, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner yaitu bilangan yang tidak ada. Contohnya, akar dari -1. Jika diusahakan sedemikian rupa pun, akar dari -1 ini tidak ada, karena tidak ada bilangan apapun yang bisa dikuadratkan yang hasilnya -1. Ya, kalau 1 dikali 1 hasilnya 1. -1 dikali -1 atau -1 kuadrat itu hasilnya juga 1. Tidak ada angka yang perpangkatannya hasilnya -1, sehingga dikatakan dia bilangan imajiner. Kemudian bilangan real. Bilangan real ini terbagi dua, ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang jika kita selesaikan akan menghasilkan pecahan dengan angka di belakang koma yang tidak berhenti. Contohnya, kalau kita mengambil nilai pi 22/7, jika kita selesaikan menjadi pecahan, dia akan menghasilkan nilai angka di belakang koma yang tidak berhenti ya, yang sangat panjang. Begitupun dengan akar 2, akar 3, akar 5. Kemudian di dalam bilangan rasional ada bilangan pecahan, artinya dia bukan bilangan bulat, dan bilangan bulat ya. Jenis kedua adalah bilangan bulat. Dan bilangan bulat di sini ada bilangan negatif, bilangan cacah, bilangan nol, bilangan asli, ganjil, genap, prima, dan sebagainya. Nah, bilangan asli ya, atau bilangan natural atau disimbolkan juga dengan A atau N, ini merupakan bagian dari bilangan bulat ya. Bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan rasional,
dan bilangan rasional merupakan bagian dari bilangan real, seperti pada penjelasan ini. Ya, bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan rasional. Oke. Kemudian semua angka itu terletak di garis bilangan. Semua angka mempunyai posisi pada garis bilangan. Contohnya min 3 itu posisinya di arah kiri. Kemudian di sebelah kanannya ada 0, ya. Di sebelah kanan min 3 tentunya ada min 2, min 1, kemudian 0. Setelah 0 ada angka 1. Nah, setelah angka 1 ada posisi dari akar 2. Akar 2 itu kan 1,333. Kalau diposisikan di garis bilangan, dia berada di posisi ini. Demikian juga dengan pi. Pi berada di setelah angka 3, ya. Titik pasnya tidak digambarkan dengan jelas di sini. Kira-kira di sini posisi nilai pi. Nah, jika kita ingin misalnya mengambil sebagian saja, misalnya ingin mengambil bilangan asli yang kecil dari 5, maka berarti kita mengambil sebagian, ya. Misalnya kita mau mengambil bilangan asli saja yang kecil dari 5, berarti sebagian saja yang akan kita ambil dari garis bilangan ini, yang berarti dia himpunan bagian yang disebut sebagai selang, ya. Contohnya misalnya kita mengambil bilangan asli yang kecil dari 5. Berarti pada himpunan ini ada anggotanya, yaitu angka 1. Bilangan asli dimulai dari 1, ya. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ini anggota bilangan asli yang kecil sama dengan 5. Nah, atau kita menuliskan dalam notasi himpunan, ini adalah himpunan X, di mana X-nya kecil sama dengan 5, dan X ini elemen dari bilangan asli atau bilangan natural. Nah, maka kalau diselesaikan, ya, himpunan penyelesaiannya berarti dimulai dari 0 sampai 5, ya. Digambarkan pada garis bilangan. Kita akan memahami garis bilangan ini lebih lanjut setelah membahas contoh yang pertama ini sebagai introduction. Misalnya ini ini angka 1. Bilangan asli itu 1, ya. Ini posisi angka 1. Bilangan asli pasti angkanya 1 di awal, kemudian ini posisi 5. Maka penyelesaiannya berada di antara 1 dan 5. Nah, baik, berikutnya ada istilah selang. Kita akan bahas jenis-jenis selang ini satu persatu, seperti pada contoh di himpunan bilangan asli tadi. Nah, untuk yang pertama, contohnya jika selangnya itu himpunan X, di mana X ini kecil dari A, ya, kita gunakan notasi A. Nah, maka di sini untuk posisi nilai A pada garis bilangan, ini misalnya garis bilangannya, ini nilai A, maka posisi X berada di
arah kiri A. Ya, artinya dia tidak boleh tepat dari A, atau A ini tidak termasuk, kemudian arahnya ke kiri. Nah, boleh seperti ini garis bilangannya, atau boleh dituliskan seperti ini. Misalnya ini A, arahnya ke kiri dengan bulatan kosong. Ya, cukup seperti ini juga bisa. Berikutnya juga bisa dengan membuatkan kurung yang arahnya ke kiri. Nah, ini untuk himpunan penyelesaiannya. Ditulis kalau arahnya seperti ini, berarti nilai A, nilai X-nya, nilai X kecil dari A. Berarti dimulai dari min tak berhingga sampai nilai A. Dan kurungnya adalah kurung biasa karena bulatannya tidak bulatan penuh. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua yaitu X, di mana X-nya ini kecil sama dengan A. Untuk yang kecil sama dengan A seperti ini, berarti pada garis bilangan, jika ini nilai A, berarti dia termasuk A, ya, berarti bulatannya dibuat penuh. Kalau kecil saja, berarti A-nya tidak termasuk. Kalau kecil sama dengan, berarti A-nya termasuk, dan arah panahnya ke kiri. Nah, boleh juga digambarkan dengan garis bilangan seperti ini saja. Atau kalau mau menggunakan kurung untuk kecil sama dengan, arahnya ke kiri dengan kurung siku dari A. Nah, dan himpunan penyelesaiannya adalah dari min tak berhingga, ya, angkanya tidak pasti, sampai nilai A dengan nilai pas A, kurung siku untuk A. Yang ketiga adalah X, di mana X-nya itu diulangi. Yang ketiga, X, di mana X-nya itu besar dari A, kecil dari B. Nah, jika seperti ini, pada garis bilangan, ini adalah nilai A, kemudian nilai B. Nah, karena nilai A-nya, karena X-nya besar dari, berarti tidak pas, ya. Besar darinya A tidak termasuk. Kemudian yang B-nya juga himpunan bulat tidak berisi. Nah, nilai X-nya ini berada di antara A dan B. Bisa juga dituliskan dengan ini A, ini B. Arah dari nilai X besar dari A, berarti ke kanan. Kemudian kecil dari B,
kecil dari B berarti arahnya ke kiri. Nah, dan penyelesaiannya berada di pertemuan antara arah kanan dan arah kiri dari garis bilangan. Atau lebih sederhananya, ini A, ini B, ya, di besar dari A berarti kurungnya arah ke kanan, kecil dari B berarti arahnya ke kiri. Nah, berikutnya yang keempat, X di mana nilai X-nya itu besar sama dengan A, kecil sama dengan B. Maka pada garis bilangan ini A, ini B, bulatannya penuh di A, bulatan penuh juga di B. Nah, arah ke kanan dari A ini A, ini B. Arah ke kanan dari A, ya, atau arah ke kiri dari B. Maka penyelesaiannya berada di sini. Nah, di bagian yang pertama tadi, ini yang nomor 3, himpunan penyelesaiannya sama dengan A, B. Ya. Kalau untuk yang ini, himpunan penyelesaiannya seperti garis bilangan modal yang ketiga, dibuatkan kurung siku, ya, dari A sampai B. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana jika yang ke 1, 2, 3, yang keempat, yang kelima. Yang kelima contohnya X di mana X besar dari B. Nah, jika besar dari B, berarti pada garis bilangannya dari posisi B arah ke kanan. Bulatannya bulatan kosong. Atau garis bilangannya juga bisa dengan arah ke kanan saja dari B. Nah, atau dari B arah ke kanan, ya, kurung siku. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini arah ke kanan ini adalah tak berhingga, ya. Kalau arah ke kiri berarti min tak berhingga. Oke, maka penyelesaiannya di sini mulai dari B sampai tak berhingga. Lanjut yang keenam. Yang keenam, jika X-nya itu nomor 6 adalah himpunan X di mana X besar sama dengan
B. Maka pada garis bilangan berarti posisi B dibulat penuhkan, ya, karena tepat pada nilai B ke kanan. Nah, bisa juga kita tulis dengan arah ke kanan dari titik B, atau arah ke kanan menggunakan kurung siku untuk B. Nah, ini sampai tak berhingga. Maka himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari B sampai tak berhingga, tutup kurung biasa. Lanjut nomor 7, himpunan X, di mana X ini elemen bilangan real. Maka kalau bilangan real, ini garis bilangan, semua angka pada garis bilangan itu adalah bilangan real. Ya, kalau semua bilangan ke kiri, ke kanan, ke kirinya berarti min tak berhingga, ke kanannya berarti berhingga. Maka himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari min tak berhingga sampai berhingga. Nah, Ibu harap Anda bisa memahami sampai garis bilangan ini. Berikutnya kita akan contohkan pada soal, ya. Kita akan contohkan pada soal. Ada 3 contoh berikut ini. Kita cobakan contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu nomor 1, 2x dikurang 2 kecil dari x kurang 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan meletakkan bentuk angka yang sama di posisi yang sama. Ya, seperti 2x, ya, pindah ruaskan x yang kanan ke kiri dari positif menjadi negatif. Pindah ruas, dan yang angka 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif, dan 5-nya tetap. Nah, min 2 kurang x berarti x, dan ini kecil dari min 3. Maka pada garis bilangan x-nya ini bulatannya kosong, arah ke kiri. Ya. Ini min tak berhingga. Ini min 3, ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari min tak berhingga sampai min 3. Nah, seperti ini kira-kira. Ini contoh soal yang pertama. Nah, dari contoh soal ini Anda juga, Ibu yakin Anda bisa menyelesaikan 3 soal ini, menggambarkannya pada garis bilangan. Dan setelah menyelesaikan ini, ada soal ini, ya, harap di screenshot dan dikirimkan sesuai prosedurnya. Ditunggu tugas ini disampaikan kepada Ibu. Dan untuk yang video kali ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.